tahapan-tahapan dalam produksi jagung komposit ini? Mungkin lahan, pengolahan bahan. Ya. Jadi di dalam memproduksi jagung, baik itu mau jagung komposit maupun jagung hibrida, itu yang pertama-tama kita harus lakukan adalah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, berjumpa kembali kita di saluran podcast BSIP 11.5. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu produksi jagung komposit bersari bebas. Di kesempatan kali ini telah hadir salah seorang narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Abid SPMP. Beliau juga salah seorang pengawas benih tanaman di BPSIP 11.5. Nah, sebelum kita ke perkenalan dulu, saya mengajak teman ngopi untuk ngopi pagi. Wah, lumayan nih. Ternyata ada kopinya ini. Oke, sedap. Oke, teman ngopi. Sebelum kita ke materi, kami perkenalkan dulu narasumber kita saat ini. Assalamualaikum Pak Abid. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik. Pak Abid, kita tahu bahwa jagung merupakan bahan pangan penting kedua dari beras ya Pak ya? Iya. Mengandung karbohidrat tinggi ya. Betul. Oke, jadi bagaimana Pak? Mengapa kita harus membahas jagung ini? Oh iya. Jadi pertama-tama kita harus ketahui bahwa di Indonesia khususnya ini itu sangat banyak jenis atau varietas jagung yang beredar. Nah, hanya dari beberapa varietas tersebut mempunyai atau karakter yang sangat diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan petani. Nah, di Indonesia itu sudah banyak yang dikembangkan atau banyak yang beredar jenis atau varietas jagung. Namun ada yang istilahnya spesifik kecocokan varietas itu di suatu daerah tertentu. Sehingga untuk meningkatkan produksi dan ataupun produktivitas ada 3 kriteria yang harus dimiliki oleh benih tersebut atau mutu benih tersebut harus mempunyai karakter. Yang pertama itu harus mutu genetiknya itu ditentukan berdasarkan atas identitas yang telah ditetapkan oleh pemulia itu sendiri. Nah, pemulia itu sendiri mungkin masih asing ya di masyarakat petani itu. Nah, yang namanya pemulia itu adalah yang menciptakan suatu varietas tanaman. Nah, itu tadi yang pertama, harus mutu genetiknya ditentukan berdasarkan identitasnya. Dengan melihat tingkat kemurnian dari varietas yang diciptakan tersebut.
Kemudian yang kedua yaitu mutu fisiologis daripada benih tersebut. Artinya harus ditentukan dia harus mempunyai daya kecambah yang bagus, supaya di dalam menghasilkan tanaman nanti, kalau daya kecambahnya bagus, otomatis pasti keseragaman daripada pertumbuhan benih tersebut akan banyak. Nah, itu. Dan dia harus tahan terhadap suhu simpan. Nah, itu. Kemudian itu yang kedua ya Pak. Iya. Kemudian yang ketiga itu harus mutu fisiknya harus ditentukan oleh kebersihan daripada benih tersebut. Nah, keseragaman bijinya juga harus diperhatikan. Kemudian ukuran daripada benih tersebut harus baik. Berarti yang ketiganya harus diperhatikan ya Pak? Ya, harus. Ya, bukan cuma yang ketiganya yang perhatikan, itu harus diperhatikan dari ketiga-tiganya untuk bisa mencapai atau menghasilkan produksi yang diharapkan oleh petani. Karena selama ini petani selalu mengeluhnya itu bahwa benihnya tidak bagus. Padahal mungkin dari cara budidayanya yang tidak benar, sehingga pertumbuhannya kurang bagus. Itu yang ketiga yang harus diperhatikan dalam menentukan benih yang bagus dan berkualitas. Nah, teman ngopi sangat menarik sekali bahwa materi kita saat ini sangat bagus untuk kita cermati. Nah, Pak Adit, selain yang tiga tadi kan harus yang kita perhatikan ya. Kami perlu tahu apa sebenarnya jagung yang bersari bebas. Bersari bebas ya. Jadi kita ketahui bahwa jenis jagung itu ada beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya jagung hibrida, kemudian jagung komposit. Ada juga biasa yang sering ini Pak, jagung manis ya biasanya kayak gitu. Jagung pulut manis. Betul. Jadi kalau untuk jagung komposit bersari bebas itu dia merupakan jagung yang berasal dari campuran berbagai tanaman yang berbeda daripada genotipnya. Itu yang namanya jagung bersari bebas atau benih yang diperoleh dari panen sebelumnya, pertanaman sebelumnya untuk dipergunakan pada musim tanam berikutnya. Dan untuk secara umum itu jagung yang varietas yang bersari bebas itu ada dua golongan. Ada golongan juga ya? Ada golongannya. Bisa disampaikan Pak? Jadi kalau jagung bersari bebas itu ada dua golongan. Yang pertama itu jagung komposit dan jagung varietas yang jenisnya sintetik. Nah, itu. Untuk jagung komposit itu sendiri itu berasal dari beberapa campuran sejumlah plasma nutfah yang telah mengalami perkawinan secara acak. Jadi jangan heran Pak, bukan cuma manusia dan hewan kawin, tanaman juga itu, tanaman juga itu kawin. Jadi itu Pak. Jadi itu yang jenis komposit tadi. Kemudian yang untuk yang sintetik itu sendiri
itu jagung yang berasal dari 2 atau lebih perkawinan sendiri. Nah itu Pak. Jadi berarti tidak selingkuh ya Pak? ya tidak selingkuh. Nah, itu. Oke. Jadi bukan. Iya. Oke. Teman ngopi, tadi sudah disampaikan oleh narasumber dari segi benih dan yang 3 yang terpenting tadi sudah disampaikan. Pak Arif, kita kan sekarang di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Jadi untuk memproduksi benih jagung komposit ini yang baik dan benar sesuai standar bagaimana Pak? Ya. Jadi betul kita sekarang sudah berada di instansi yang memang artinya yang masih baru. Iya betul baru. Karena memang kita dituntut untuk menstandarskan daripada berbagai produk yang kita hasilkan. Itu. Nah, kalau untuk memproduksi benih jagung komposit yang sesuai standar, itu pertama-tama yang kita harus lakukan harus menyampaikan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam hal ini Pak yaitu BPSB atau Balai Sertifikasi Benih yang ada di daerah itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita melaporkan atau menyampaikan kepada petugas atau dalam hal ini BPSB, petugas tersebut akan mendatangi daripada lokasi daripada calon lokasi pertanaman kita nantinya untuk memproduksi benih. Ya. Setelah petugas tersebut datang, itu kita diwajibkan untuk mengisi yang semacam semacam formulir lah, formulir. Berarti harus didaftarkan begitu Pak ya? Iya, harus didaftarkan dulu supaya istilahnya kelegalan daripada benih yang kita produksi nanti itu bisa diedarkan secara luas, karena memang SOP-nya seperti itu Pak. Itu mengisi formulir mulai dari kapan kita mau menanam, lahannya sudah harus siap, varietas yang kita mau tanam nanti seperti apa, jenisnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Varietas yang harus kita tanam harus yang sudah berlabel atau ini ya? Iya itu harus itu Pak. Jadi untuk calon benih. Iya untuk standarnya ini benih ini. Iya. Jadi itu ada beberapa tingkatan Pak yang untuk menghasilkan benih. Kalau untuk yang berlabel kuning itu bisa dilakukan oleh memang salah satu instansi yang memang berkompeten di situ. Kemudian dari label kuning itu menghasilkan label putih. Dari label putih itu dikembangkan lagi menjadi label ungu. Dari label ungu itu menghasilkan label biru. Itu sudah istilahnya itu sudah merupakan benih yang disebar. Jadi mungkin kita sering jumpai di lapangan benihnya milik petani itu sudah kita lihat labelnya berlabel biru, berarti itu sudah benih sebar namanya. Wah, gitu. Oke, kita kopi dulu. Iya. Sahabat kopi, masih kita sangat menarik materi pada pagi hari ini. Tapi harus kita minum kopi supaya Oke. Iya. Jadi tadi ada sedikit yang saya tambahkan.
pada saat kita selesai mengisi laporan formulir itu dari yang disiapkan oleh petugas dari BPSB. Nah, tujuannya apa? Tadi supaya kita punya pertanaman itu terekor atau terekam di oleh terdaftar ya di BPSB tersebut. Nah, yang diperiksa tadi itu seperti kesiapan lahan, kemudian layak tidaknya kita melakukan di situ, karena ada aturan-aturan tersendiri Pak untuk memproduksi benih tersebut. Oke, menarik. Dari semua yang kita bahas tadi Pak, untuk memproduksi benih ini sahabat ngopi ya tidak seperti membalikan telapak tangan tidak semudah itu. Ternyata kita harus mendaftarkan ini apa semua, dan yang terpenting Pak Abik, ini apa saja yang harus kita perhatikan dalam memproduksi benih jagung komposit ini. Tadi kan sudah dijelaskan benihnya, lahannya. Jadi yang paling ini lagi yang sangat diperhatikan di perbenihan jagung komposit ini. Nah, jadi sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa petugas dari BPSB itu datang mengecek atau inspeksi daripada lahan yang kita gunakan. Di dalam memproduksi benih itu ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan. Yang pertama itu mulai dari penempatan lokasinya. Kalau untuk lokasi itu sendiri itu harus jauh dari lokasi pertanaman yang ada di sekitarnya. Itu tidak menjadi masalah dalam satu hamparan itu merupakan lahan pertanaman jagung. Tetapi ada yang dikatakan namanya isolasi jarak dan isolasi waktu. Nah, kalau untuk isolasi waktu itu sendiri, ini ada dua yang harus kita kita harus lakukan di situ. Jarak dari pertanaman yang akan kita lakukan dengan pertanaman yang lain itu harus berjarak kurang lebih minimal 300 sampai 400 meter. 300 sampai 400 meter. Iya, 300 sampai 400 meter. Nah, tujuannya apa? Sehingga harus dilakukan isolasi jarak. Itu untuk menghindari terjadinya penyerbukan. Nah, jadi kalau kita mau menanam varietas A, sementara di sekitarnya kita itu menanam varietas lain, nah berarti harus jauh Pak, harus jauh dari pertanaman kita, kurang lebih 300 meter dari tempat yang lain ke tempat kita. Supaya pada saat bersamaan dia berbunga, serbuknya itu tidak sampai di bawah angin, karena penyerbukan itu bisa melalui air, bisa melalui udara atau angin, bisa melalui serangga atau burung itu sendiri. Nah, sehingga perlu dilakukan isolasi jarak. Kemudian yang kedua, isolasi waktu. Nah, isolasi waktu itu dilakukan antara pertanaman A dengan pertanaman B. Itu kita kasih interval waktu. Nah, taruhlah kalau umpamanya kita menanam di varietas A ini, itu minimal kurang lebih 3 sampai 4 minggu baru bisa kita menanam. Jadi seumpamanya si petani yang ada di sekitar sana sudah menanam, berarti kita harus menunggu Pak. Kita harus menunggu kurang lebih 3 atau sampai 4 minggu. 3 sampai 4 minggu. Ataupun kalau kita yang dulu menanamnya, si petani yang lain itu harus bersabar menunggu kita sampai umur tanaman kita itu sudah mencapai 3 sampai 4 minggu. Nah, kenapa kita harus melakukan isolasi waktu tersebut? Itu tujuannya supaya pada saat
penggunaan tadi tidak bersamaan, kemudian akan terjadi pencampuran. Oke. Nah, apabila terjadi pencampuran, otomatis benih yang kita hasilkan itu sudah tidak murni. Iya, tidak murni. Karena sudah bercampur kawin, dengan sudah selingkuh. Sudah selingkuh tadi dengan yang jagung yang ada di sebelahnya itu. Oke. Kalau demikian Pak, tadi kita sudah interval waktu, jarak. Oke. Nah, Tahapan-tahapan dalam produksi jagung komposit ini, mungkin lahan, pengolahan bahan. iya. Nah, kami juga perlu tahu tahapan apa semua yang harus dipersiapkan untuk produksi jagung komposit ini. Iya. Jadi di dalam memproduksi jagung, baik itu mau jagung komposit maupun jagung hibrida, itu yang pertama-tama kita harus lakukan adalah penyiapan lahan. Lahan itu kita harus bersihkan. Kita harus bersihkan dari sisa-sisa tanaman ataupun gulma yang ada di situ. Itu ada dua alternatif yang bisa kita lakukan dalam penyiapan lahan. Yang pertama itu kita bisa melakukan penyemprotan. Artinya itu bisa kita lakukan dalam istilahnya TOT ya kalau nggak salah, tanam tanpa olah tanah. Kemudian yang kedua menyiapkan lahan dengan menggunakan diolah, maksudnya diolah, dibajak sehingga tanahnya bisa bisa baik, maksimal dia punya kondisi tanah. Minimal pengolahan lahan ini Pak, 1 atau 2 kali atau Jadi kalau yang lebih yang bagus yang ininya. Iya, jadi yang lebih umum kita laksanakan atau yang kita lakukan untuk memproduksi benih itu memang lahan itu harus diolah secara sempurna. Nah, olah secara sempurna itu yang pertama itu kita bajak, kemudian setelah kita bajak, kemudian kita garuk, kita hancurkan, kita ratakan supaya dalam melakukan penugalan nanti itu mudah, tidak keras Pak ya. Dan kemudian penataan daripada tali ajir yang akan kita gunakan nanti itu bisa maksimal. Oke Pak. Tadi sempat disebut Iya. tadi ajir. Berarti kita harus ke jarak tanam ya Pak. Iya. Mungkin benihnya yang bagaimana dengan jarak tanamnya itu harus bagaimana Pak? Iya. Jadi itu kenapa kita harus menggunakan tali ajir? Itu untuk menyeragamkan atau meluruskan daripada pertanaman tersebut. Kemudian di tali ajir tersebut itu kita biasa sudah apa istilahnya ya, di tali ajir itu kita sudah berikan ukuran. Oh, sudah ada. Iya, sudah ada ukurannya sehingga memudahkan dalam menugal jarak tanam tersebut. Sudah ada tanda ya Pak ya? Sudah ada tandanya. Tanda. Iya, jadi biasanya yang digunakan itu ada kita ikat semacam tali rapia dari ikatan yang satu ke ikatan yang itu kita sudah kasih kita sudah kasih jarak. Gitu. Dan umumnya dalam memproduksi benih jagung itu jarak tanam yang biasa kita gunakan itu ada bervariasi sih sebenarnya Pak, tapi yang lebih bagus itu yang kita gunakan itu biasa kita anukan 70 kali 20 atau 75 kali 25 cm. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, untuk penggunaan kemudian yang kedua, yang berikutnya yang perlu diperhatikan
dalam memproduksi benih itu penggunaan benih. Iya. Nah, penggunaan benih itu sendiri kalau untuk kapasitas atau jumlah benih yang kita gunakan dalam 1 hektar. Oh ya, itu tadi Pak. Dalam Lahan sudah, jarak tanam sudah, benih yang digunakan dalam jumlah 1 hektar berapa? Ya, dalam 1 hektar itu biasanya kita gunakan 15 sampai 20. Oh, 15. Ya, biasanya petani kan sampai 30 kilo atau berapa ini. Iya, jadi mungkin ya petani itu melakukan menggunakan benih yang sebanyak itu, dia tidak terlalu yakin barangkali dengan benih itu. Padahal sudah melalui penelitian itu bahwa benih yang digunakan dalam luasan tertentu itu sudah ada ketentuan. Sudah diukur dengan jarak tanam. Berarti per hektar 15 sampai 20 kilo. Iya, 15 sampai 20 kilo untuk penggunaan diuji dengan jarak tanam tadi. Iya, betul. Oke, teman ngopi mantap. Tapi lahan sudah. Iya, lahan sudah tadi. Ini sudah. Jarak tanam sudah. Kita ke penanaman. Iya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah penanaman. Nah, sebelum benih ditanam, terlebih dahulu benih tersebut kita treatment. Kita treatment dengan zat metalaksil. Nah, pada umumnya yang digunakan itu biasanya yang familiar ya, itu menggunakan semacam saromil. Iya. Kegunaannya saromil kegunaannya itu untuk mencegah daripada penyakit gulai. Nah, karena memang jagung itu identik dengan yang namanya penyakit gulai, sehingga sedari dini atau sedari awal kita kita lakukan pencegahan. Nah, itulah tujuannya mentreatment daripada benih sebelum ditanam. Dipersiapkan sebelum tanam. Nah, bukan cuma mencegah penyakit gulai, tapi juga mentreatment benih itu tujuannya juga supaya benih tidak terserang oleh serangga. Karena terkadang kalau kita menanam biasa benih tersebut digerogoti oleh semacam serangga tanah. Seperti itu untuk benih yang akan kita tanam. Benih sudah, kita masuk penanaman Pak. Iya. Lubang yang harus kita buat dalam kedalamannya Pak, 10 cm, 20 cm atau berapa ini Pak? Iya. Jadi yang kita harus perhatikan dalam melakukan penanaman itu pada saat kita membuat lubang tanam. Lubang tanam. Nah, biasanya itu kita menggunakan alat tugal. Nah, itu kedalaman yang kita harus buat itu kurang lebih 5 cm. Di lubang itu. Jadi kita buat ke dalam lubang itu kurang lebih 5 cm. Kenapa? Supaya pertumbuhan tunas daripada benih tersebut maksimal. Karena kapan dia dalam itu lama sekali Pak, susah untuk keluar masuk tanah ya. Iya. Setelah lubang tanam kita buat, itu benih kita masukkan. Ya Pak, benih dimasukkan. Biasa kan di tingkat petani 5 biji. Iya. Untuk perbenihan ini Pak, standarnya? Standarnya itu hanya satu biji ataupun kalau 2 biji Pak? boleh juga. Jadi terkadang itu yang biasa dilakukan
lubang pertama itu kasih 2 biji, lubang kedua kita kasih 1 biji, kita selang-selingi. Berarti tidak tapi harus. tapi itu biasa dilakukan di tingkat pemulihan. Tapi kalau untuk perbenihan itu sendiri, ya kita gunakan 1 biji per lubang, 1 biji per lubang. Sesuai standar ya. Sesuai standar gitu. Karena sebelum benih ditanam itu kan sudah teruji benih tersebut, daya tumbuhnya sudah sekian persen, sehingga kita yakin daripada pertumbuhan daripada benih tersebut, sehingga cukup digunakan 1 biji per lubang saja dalam memproduksi benih jagung ini. Oke, mitra podcast BSIP, kita kopi dulu. Iya. Oke. Orang Kali bilang narasa, ngomongin apa enggak? Oke, sahabat ngopi, tadi lahan sudah, benih sudah, jarak tanam sudah. Ini masih di persiapan untuk penanaman ya Pak ya? Iya. Kemudian kita ini masuk ke ini Pak, pemeliharaan. Iya. Pemupukannya bagaimana, setelah tanam baru kita bisa pupuk dengan pengenalan rumahnya. Iya. Itu Pak, jarak-jarak harinya itu. Oh iya. Kami sahabat ngopi mungkin ingin mengetahui lagi. Oh iya. Jadi untuk di tanaman jagung itu sendiri itu untuk pemupukannya bisa sampai 2 sampai 3 kali dalam satu musim tanam. Kalau untuk pemupukan pertama itu dilakukan pada saat umur tanaman sudah mencapai 7 sampai 15 hari setelah tanam. Setelah tanam. Jadi dari interval waktu itu, jadi mulai hari ke-7 itu kita sudah lakukan pemupukan sampai di umur 15 hari. Umur 15 hari lakukan pupuk pertama dengan dosis pemupukan itu perbandingannya antara urea itu kita gunakan kurang lebih 30%, kemudian pupuk ZA kita gunakan kurang lebih 100% sepenuhnya, kemudian pupuk SP36 itu kita berikan sepenuhnya 100%, kemudian KCR itu kurang lebih 50%. Ini untuk luas tanam 1 hektar ya? Tergantung. Jadi kalau seumpamanya kebutuhan daripada tanaman tersebut dengan melalui pengujian pada saat kita mengambil sampel tanah itu kan kita sudah mengetahui di sini kebutuhannya sekian banyak urea yang dia gunakan, sekian banyak NPK yang dia gunakan, sehingga bisa diprediksi persentase daripada kebutuhannya dalam 1 hektar itu. Jadi kalau seumpamanya ureanya dia butuh dalam 1 hektar 300 kilo, kemudian NPK-nya itu 250 kilo, berarti pada saat pemupukan pertama itu pupuk NPK-nya dikasihkan 100%, sementara untuk ureanya hanya sekian persen. Itu untuk pemupukan pertama, pemupukan dasar. Nah, kemudian untuk pemupukan kedua itu diberikan pada saat umur tanaman mencapai 40 sampai 45 hari setelah tanam. Iya, setelah 40 sampai 45 hari setelah tanam. Iya, dengan komposisi pupuk itu N-nya diberikan semua. Jadi kalau seumpamanya di pupuk pertama kebutuhan ureanya 300 kilo, itu kan kita kasih tadi kurang lebih 30% pertama. Nah, pada saat pemupukan kedua itu masih tersisa kurang lebih 260 kilo. Nah, pemupukan kedua itu sepenuhnya kita kasih pupuk jenis urea tersebut. Nah,
tadi saya sampaikan bahwa dalam perbenihan jagung ini dalam hal pemupukan itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali. Tapi biasanya kalau kondisi tanah bagus itu cukup dilakukan 2 kali saja pemupukan. Berarti kita harus juga melihat pertumbuhan jagung tersebut. Iya, jadi kalau seumpamanya pertumbuhannya sudah bagus, sudah maksimal, ya nggak usah dipupuk lagi, karena sama sekali tak membuang buah-buah, padahal pertumbuhan sudah bagus. Kecuali kalau memang pertumbuhannya kurang bagus, ya baru kita berikan untuk pemupukan berikutnya. Nah, dalam teknik pemupukan, nah ini yang sering kita jumpai. Biasa kan petani kan memupuk asal-asal ya Pak? Iya, betul. Iya, Untuk ini Pak, yang standar untuk pemupukan perbenihan ini Pak, seperti apa? Nah, kalau untuk yang standarnya dalam hal pemupukan mau melakukan perbenihan jagung ataupun hanya budidaya saja. Nah, pemupukan yang benar itu dilakukan dengan cara ditugal. Nah, karena memang sering kita jumpai di lapangan petani itu hanya menghambur. Dia tabur di atas di atas sekitar pohon daripada tanaman itu. Padahal itu sebenarnya salah, Pak. Nah, salah. Salahnya di mana? Kita ketahui bahwa tanaman makan itu menyerap makanan itu melalui akar. Berarti bukan melalui udara ya Pak? Iya, jadi betul. Jadi tanaman jagung itu menyerap daripada makanan itu melalui akar. Nah, jadi kalau tanaman tadi harus tanaman itu kan akarnya ada di bawah. Nah, sehingga tujuannya untuk ditugal itu ditanam itu tadi supaya cepat terserap oleh akar daripada tanaman tersebut. Nah, kemudian kenapa saya katakan bahwa melakukan pemupukan dengan cara ditanam itu salah? Itu karena manual, Pak. Berarti pupuk itu cuma hilang ke udara. Hilang ke udara, tidak terserap oleh tanam. Ya mungkin terserap tapi cuma sekian persen. Jadi dia cuma hilang begitu saja ke atas karena tidak ditanam pupuk tersebut. Oke, sahabat ngopi. Kami perlu informasi lagi Pak. Apakah pemupukan ini setelah dilakukan pemberian air atau setelah pupuk baru diberikan air? Nah, iya. Ini biasanya kan dipupuk kering gitu ya Pak? Iya. Jadi yang idealnya itu sebenarnya tanaman jagung itu sebenarnya tidak membutuhkan air yang banyak. Tidak sama seperti tanaman padi. Tanaman padi itu memang wajib pupuknya untuk membutuhkan air yang banyak. Nah, kalau untuk di tanaman jagung sendiri itu tidak terlalu membutuhkan air yang banyak. Nah, jadwal pemupukan yang bagus artinya pada saat setelah tanahnya sebelum melakukan pemupukan itu kita airi dulu, tunggu airnya menyerap agak kering sedikit, baru kita lakukan pemupukan. Tapi harus memperhatikan setelah tanam ya Pak? Iya. 45 hari setelah tanam pemupukan kedua kali. Kita perhatikan di situ ya Pak? Iya, makanya setelah kita waktu pemupukannya sudah mau tiba, itu kita harus air. Makanya salah satu syarat untuk lokasi pertanaman itu sumber air ada. Jadi pada saat dibutuhkan gampang dan cepat kita dapatkan, sehingga pada saat waktu pemupukan sudah tiba kita sudah bisa mendapatkan air. Sangat bermanfaat sekali sahabat ngopi. Ini Pak, pemupukan sudah, kita tentunya sudah jagung ini sudah berbunga. Tentu kita pemeliharaan untuk ini Pak,
mungkin ada yang harus diperhatikan masa berbunganya, apakah kita harus pilih-pilih istilahnya itu Pak? Apa itu? Rogging ya. Teknik rogging Pak. Ya, jadi dalam melakukan memproduksi benih jagung itu ada yang dikatakan rogging. Rogging itu adalah kita mengidentifikasi atau menghilangkan tanaman yang menyimpang, tanaman yang tidak sejenis. Nah, itu yang namanya rogging. Nah, tujuannya apa? Supaya kemurnian daripada benih yang kita hasilkan itu betul-betul murni, karena kita sudah hilangkan tanaman yang menyimpang tadi. Nah, kemudian dalam melakukan rogging itu dapat dilakukan sampai 2 sampai 3 kali. Yang pertama, pada saat umur tanaman mencapai umur pertumbuhan fase vegetatif, itu berkisar antara 32 sampai 35 hari setelah tanam. Berarti rogging ini tidak setelah berbunga Pak, setelah berbunga Pak, ada 30 hari. Iya. Jadi kita tidak menunggu berbunganya. Jadi pada saat itu kan kelihatan Pak, di sekitar tanaman itu. Kalau ada tanaman yang menyimpang itu kita sudah tahu. Kita sudah tahu, tanaman ini pada saat pertumbuhannya. Berarti yang lebih dominan itu kita pertahankan, yang tidak ini itu yang kita keluarkan. Itulah dikatakan tanaman yang menyimpang. Sehingga pada saat awal kita melakukan pengolahan, itu pembersihan lahan, itu memang betul-betul kita bersihkan, kita keluarkan. Jadi biasanya kalau lokasi yang kita akan tempati untuk memproduksi benih itu adalah bekas lahan jagung, tanaman jagung, itu kan biasanya kalau setelah panen itu kan ada yang biasa jatuh. Nah, itu yang tumbuh biasa, itu yang kita harus keluarkan. Makanya kan diperlukan jarak tanam ya Pak ya. Sehingga kita bisa melihat, ini kok enggak keluar dari jalur. Keluar dari jalur dari tanaman yang kita sudah tanam. Nah, itu yang kita harus keluarkan. Nah, itu di umur 30 sampai 35 hari setelah tanam pada fase vegetatif itu kita lakukan rogging pertama. Kemudian untuk di rogging yang kedua itu pada saat umur tanaman memasuki fase pertumbuhan, fase generatif di umur antara 45 sampai 55 hari. Berarti sudah masa ini Pak, masa berbunga belum? Itu sudah mendekati masa berbunga di masa fase generatif tersebut. Jadi itu dilakukan 2 kali rogging, umur generatif dan umur vegetatif. Di vegetatif itu sendiri umur 30 sampai 35 hari, kemudian di fase generatif itu di umur 45 sampai 50 hari itu kita lakukan rogging atau mengeluarkan tanaman yang tidak sejenis. Oke Pak. Ini masalah penyiangan ya. Biasanya kan kalau di tingkat petani kan yang penting sudah bersih, kemudian tanaman biasakan di ini. Dibungkus. Iya, dibungkus. Iya Pak. Kami juga perlu informasi itu Pak. Penggunaan bumbu dengan penyiangan apa? Apakah ada jarak atau memang harus melihat tanaman ini sudah banyak mungkin di banyak rumputan dia lah. Iya. Apakah harus menunggu jarak setelah tanam atau kita lihat situasi di sudah banyak rumput liar yang begini? Iya. Untuk masa penyiangan. Iya. Jadi untuk penyiangan itu sendiri dilakukan, kita melihat kondisi. Melihat kondisi pertanaman. Di pertanaman itu gulmanya atau rumputnya sudah banyak, berarti itu kita bisa lakukan penyiangan. Nah, penyiangan itu sendiri kita lakukan
bisa secara manual, kemudian juga bisa secara mekanis. Nah, gitu. Tapi yang sering dilakukan itu secara manual sih biasanya, kita cabut, tidak gunakan apa namanya itu untuk mengeluarkan daripada gulma itu sendiri. Nah, kalaupun gulmanya tidak terlalu banyak, itu bisa kita langsung lakukan pembumbunan. Dibubun itu antara umur 15 sampai 20 hari itu sudah bisa dilakukan pembumbunan terhadap tanaman tersebut. Kemudian untuk penyiangan dan pembumbunan itu sendiri, nah kan biasanya kalau kita lakukan alat seperti cangkul atau apa itu jadi dua apa ya istilahnya, dua kegiatan yang kita lakukan di situ, penyiangan dan pembumbunan. Nah, jadi biasanya kita menggunakan cangkul supaya pada saat tanamannya kita ini itu kita sudah kita lakukan pembumbunan juga. Nah, sambil membersihkan gulma kita langsung bikin ya Pak. Iya. Nah, jadi bisa juga dilakukan menggunakan herbisida yang memang khusus untuk di tanaman jagung. Nah, jadi memang ada herbisida tertentu yang memang pada saat kita semprot itu tanaman jagung juga tidak terganggu, tetapi rumput itu sendiri yang mati. Nah, sehingga memang ada khusus herbisida yang dirakit atau dirancang untuk menangani gulma terhadap tanaman jagung itu sendiri. Oke, sahabat ngopi, menarik, sangat menarik. Ya. Oke Pak, rowing sudah, pembersihan gulma sudah, pasti ada hama Pak. Oh iya, itu sudah Teknik pasti. pengendalian hama kami juga ingin tahu. Sahabat ngopi mungkin bukan hanya mungkin, pasti ingin tahu Iya. untuk pengendalian hama ya Pak. Nah, jadi untuk di tanaman jagung itu sendiri kan cuma di perbenihan jagung, itu di budidaya jagung juga. Memang hama yang biasa yang sering dominan menyerang tanaman kita itu adalah semacam ulat, semacam ulat ataupun hama yang lain. Tapi yang sering kita jumpai itu adalah penggerek batang, ulat penggerek batang. Itu cara pengendaliannya biasanya yang dilakukan itu memberikan karbofuran, ada insek khusus, biasanya bahasa petani itu furadan. Iya, furadan. Jadi itu kita kasih beberapa butir di atas pucuk. Oh dia Di pucuk bukan di akar Pak. bukan di pucuk daripada tanaman. Iya. Jadi itu biasa yang dilakukan. Itu untuk kebutuhannya itu biasa kita gunakan itu kurang lebih 10 kilo per hektar. Nah, dengan jumlah antara 3 sampai 5 butir. Itu kan kalau furadan itu Pak, dia berbiji. Nah, berbiji butiran itu, jadi itu kita masukkan ke dalam pucuk tanaman yang diserahin ya Pak. ya. Walaupun sebenarnya sih tidak terserang pengendaliannya itu memang kita harus lakukan. Nah, jadi kurang lebih antara 3 sampai 5 butir ya. Nanti bisa kita masukkan ke dalam pucuk tanaman tersebut. Oke Pak, seperti manusia ya, Iya. kita pasti bermain. Iya, itu sudah pasti. Iya. Pasti. Ini pemberian air Pak. Nah, Setelah tanam harus kita berikan air. Interval waktunya Pak, 2 minggu kah, 1 minggu setelah tanam atau 20 hari kita memberikan air Pak untuk kebutuhan air daripada jagung ini. Iya.
Nah, jadi seperti yang awal saya sampaikan tadi bahwa jagung itu tidak terlalu membutuhkan banyak air, tapi butuh air. Iya, tapi butuh air. Nah, itu kita lakukan pemberian air itu tergantung kalau tanaman itu sudah membutuhkan air, itu sudah kita harus segera kasih air. Berarti Jadi kita sebenarnya iya. kita yang melihat situasi. Iya, jadi sebenarnya interval waktunya dalam pemberian air terhadap tanaman jagung itu sebenarnya ada, tergantung daripada kondisi tanaman. Oke. Nah, gejala atau tanda-tanda untuk harus diberikan air yaitu setelah daun itu sudah terlihat seperti menggulung, sehingga itu sudah harus diberikan air terhadap tanaman itu. Jadi selama pertumbuhan tanaman jagung itu pada saat musim kemarau, itu sebenarnya pemberian air memang harus sering dilakukan, tergantung saat tanah teksturnya bagaimana. Kan kita bisa lihat tanahnya ini sudah mau kering, berarti sudah harus dikasih harus didistribusikan air. Jadi tidak harus merendam ya Pak ya? Enggak. Iya. Enggak. Itu jadi kalau tanaman jagung itu tidak bisa terendam Pak. Jadi kapan dia terendam Pak bisa. Oke. Tapi sepertinya sudah ada memang dirancang varietas yang memang varietas jagung yang tahan terhadap ketegangan air itu. Tapi yang pada umumnya kalau varietas-varietas yang beredar luas itu tidak tahan terhadap genangan. Jadi kapan dia terendam, pasti akan pasti dan pasti akan mati. Biasa kan ada yang melebah, jatuh. Iya. Atau terendam. Oke Pak, menarik betul. Ini Pak, kita sudah lahan sudah, penanaman sudah, pemeliharaan sudah, pasti ada panen. Oh iya. Masa panen Pak dari perdunia jagung ini Pak, dia umur untuk panen berapa hari? Iya. Jadi kalau untuk di tanaman jagung itu sendiri, ya khususnya di perbenihan ini sendiri, itu biasanya antara 110 sampai 115 hari setelah tanam. 110 sampai 115 hari. Tergantung daripada masa fisiologis daripada tanaman tersebut, tapi biasanya antara 110 sampai 115 hari untuk sudah masa fisiologis tanaman tersebut. Dengan ditandai pada biji jagung itu. Berarti kita harus buka. Iya, jadi kita buka, kita lihat, kita ambil satu biji atau kita cungkil. Ini Pak, tongkolnya kan satu. Iya. Yang diambil di tengah, di ujung atau di bawah? Sembarang. Iya. Mana yang terbuka, yang dikeluarkan biasanya kita ngambil di bawah pangkal atau di atas sudah itu agak mudah kita keluarkan. Nah, kita perhatikan di pangkal biji itu kalau sudah ada tanda kecoklatan atau kehitaman, itu sudah layak kita panen. Yang ini juga yang kita buka di jagungnya pasti ada di situ ya? Iya, pasti itu ada. Pasti itu ada bintik hitam. Itu istilahnya black layer. Black layer di biji jagung. Itu. Sehingga itu sudah harus dipanen. Nah itu biasanya kadar biji daripada jagung tersebut itu mencapai kurang lebih antara 30 sampai 35%, tergantung daripada keringnya. Nah itu. Nah, seperti itu Pak untuk masalah panen. Iya. Oke. Sahabat ngopi, pasca panennya, pasca panen pasti ada penjemuran, pengemasan, penjilian. Iya. Kalian mungkin perlu informasi
pasca panen, penjemuran di bawah terik matahari berapa, mau derajat berapa, gitu kan. Nah, mungkin sobat pun perlu mengetahui informasi itu. Apa penjemuran, uji lab untuk benih yang kita hasilkan setelah itu mungkin masuk pengemasan. Iya, jadi untuk pasca panen itu sendiri terhadap calon benih jagung ini yang kita sudah panen, itu kita lakukan seleksi. Jadi seleksi kompor, mana yang layak, mana yang tidak. Jadi yang tidak layak kita keluarkan, kemudian yang layak kita pertahankan, kemudian kita jemur di terik matahari. Kalau seumpamanya tidak melakukan istilahnya, kalau dia masuk dalam musim penghujan, itu biasa kita gunakan alat apa istilahnya, dryer ya, kalau nggak salah itu. Tapi biasanya kita menjemur di terik matahari yang lolos seleksi tadi untuk kita jadikan benih. Nah, itu setelah kita jemur, pada saat itu kurang lebih antara 16 sampai 15% kadar airnya, itu kita lakukan pembibilan. Jadi bibit dipisahkan dari biji dengan daripada itu. Nah, itu kita pipil. Setelah kita pipil, itu kita pada saat yang perlu kita perhatikan dalam saat pembibilan itu menghindari semaksimal mungkin biji menjadi pecah. Jadi biasanya RPM, kecepatan daripada putaran mesin itu kita kurangi, sehingga dalam apa istilahnya benih itu tidak terpantul dengan kencang karena RPM mesin kita kurangi, kecepatan mesin kita kurangi, sehingga kita bisa meminimalisir daripada pecahnya daripada benih tersebut. Nah, kemudian setelah biji jagung itu terpipil, dilakukan lagi sortasi. Nah, sortasi itu biasa kita gunakan semacam saringan atau ayakan. Iya. Nah, mungkin Bapak biasa lihat orang ngayak-ngayak beras atau bukan batu itu. Oh iya. Gitu. Itu yang kita gunakan. Tapi ayakan sesuai. Iya, jadi ya. Itu sudah memang ada size tertentu untuk dilakukan pemisahan antara biji yang layak dengan biji yang tidak. Nah, itu. Jadi yang pecah ataupun yang rusak itu kita keluarkan secara secara manual sebenarnya, karena untuk meminimalisir daripada benih layak untuk kita gunakan, sehingga benih yang pecah itu kita kita keluarkan. Kemudian biji jagung yang setelah terpipil, yang setelah dipipil itu, yang terpilih itu kita jemur lagi. Itu kita jemur lagi. Kisaran waktu itu tergantung daripada matahari. Tergantung daripada matahari dan kemudian tergantung daripada kadar airnya. Biasanya kalau untuk benih yang siap untuk diuji, itu kadar airnya antara 11 sampai 10%. 11 sampai 10% kadar airnya. Kemudian setelah kadar airnya mencapai 10%, itu biasanya petugas daripada BPSD tadi itu melakukan ujian lab. Jadi dia mengambil sampel untuk dilakukan uji lab. Boleh tahu Pak, setelah pengambilan sampel oleh petugas BPSD ya, untuk keluar sertifikasinya itu 3 hari atau ini Pak? Iya, tergantung. Iya, sampel. Iya, tergantung sih. Jadi seumpamanya tanggal sekian, tanggal
hari ini diambil sampelnya langsung dimasukkan di lab untuk diuji lab, itu kan dia mempunyai interval waktu untuk melihat daya kecam baja. Daya kecam baja. Jadi biasanya itu antara 5 hari lah. Ya 5 hari itu sudah terlihat daya kecam baja. Jadi petugas lab dari BPSB itu sendiri dia sudah bisa memprediksi bahwa oh ternyata daya tumbuhnya di atas 90%, berarti lolos daripada pengujian daripada benih tersebut, sehingga dikeluarkanlah hasil uji lab, kemudian diberikan kepada si penangkar, namanya dilakukan secara penangkaran, kemudian benih tersebut dikemas, setelah uji benih lolos tersebut dikemas, kemudian dikasih label. Nah, setelah dikasih label, dikemas dalam kantong plastik, dikasih label, berarti sudah layak edar. Iya, layak edar tersebar. Gitu. Oke. Dan di yang salah Pak, di label tersebut itu sudah tertera nama varietasnya apa, kemudian tangkapannya kapan, kemudian kadar air dan daya kecampahnya, kemudian kemurniannya, kemudian tanggal masa berlaku label tersebut. Nah, artinya tanggal masa berlakunya label tersebut berarti benih tersebut sudah tidak layak untuk diedarkan. Nah, tetapi ada aturan bahwa untuk pengujian selanjutnya masih layak tidak ini benih untuk ditanam, itu dilakukan relabel atau pengujian ulang. Nah, jadi itu masa waktunya itu dari pengujian pertama sampai masa berlaku label itu biasanya 6 bulan. 6 bulan setelah mati label itu dilakukan relabel atau pengujian ulang, itu waktunya antara 2 atau sampai 3 bulan kalau nggak salah. Itu waktu untuk itu. Setelah itu sudah tidak bisa disebar lagi, tidak bisa ditanam lagi. Mantap. Sahabat Ngopi, menarik kali. Karena kita terbatas oleh waktu, Pak ya. Iya. Tadi terlupa atau terlewatkan. Iya. Hasil panen di dalam 1 hektar itu Pak, hasil panennya berapa ton yang didapatkan dan keunggulan dari jagung komposit yang bersaing bebas ini Pak. Keunggulan dan dalam 1 hektar yang kita dapatkan ini Pak. Iya. Jadi untuk memproduksi benih jagung ini biasanya itu rata-rata antara jagung komposit ya. Biasanya antara 3 sampai 4 ton. 3 sampai 4 ton per hektar, tergantung daripada budidayanya kita yang benar. Kita sudah melakukan SOP, itu bisa mencapai antara 3 sampai 4 ton. Tapi kalau alam berbicara lain, ya lain lagi ceritanya. Nah, kemudian kelebihan daripada jagung komposit itu bisa ditanam berkali-kali. Bisa. Iya. Berbeda dengan tanaman jenis varietas atau jenis jagung hibrida. Hibrida itu hanya dilakukan cuma ditanam sekali. Setelah itu harus beli baru lagi. Tapi kalau jagung komposit itu sendiri bisa ditanam berkali-kali. Jadi petani tidak akan kesulitan untuk mendapatkan benih karena bisa ditanam berkali-kali. Itu keunggulan. Itu ya sahabat Ngopi. Satu kata Pak untuk jagung. Kata apa ini? Satu kalimat untuk jagung komposit. Jadi jagung komposit
SMS. Oh, oke, oke, Pak Bin. Baik. Terima kasih Terima kasih. atas waktunya Ya. pagi ini. Ah, Sahabat ngopi, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan sahabat ngopi bisa mengambil ilmu ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Iya. Tentunya di Jagung Komposit lagi, Pak ya. Iya. Oke. Dari ruang podcast BSIP Sulawesi Tengah, saya Manggil Agung dan Pak Abid mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak.